Kali ini kita akan membahas tentang penyakit hipogonadisme. Masalah ini sering dialami oleh kedua-dua kelamin, yaitu pria maupun wanita. Dalam video ini kita akan belajar cara mengatasi dan mencegahnya. Hipogonadisme adalah kondisi medis yang terjadi ketika testis pada pria atau ovarium pada wanita tidak berfungsi secara normal. Hal ini mengakibatkan produksi hormon seks, testosteron pada pria dan estrogen pada wanita, yang rendah atau tidak ada sama sekali. Hipogonadisme dapat terjadi sejak lahir, hipogonadisme kongenital, atau dapat terjadi kemudian dalam kehidupan seseorang, hipogonadisme yang didapat. Gejala hipogonadisme pada pria dapat meliputi 1. Penurunan gairah seksual. 2. Disfungsi ereksi atau impotensi. 3. Penurunan ukuran testis. 4. Penurunan massa otot dan kekuatan. 5. Penurunan produksi sperma. 6. Penurunan energi dan kelelahan berlebihan. 7. Depresi atau perubahan suasana hati. Gejala hipogonadisme pada wanita dapat meliputi 1. Gangguan menstruasi, seperti siklus tidak teratur atau berhenti menstruasi. 2. Berkurangnya rambut pada area ketiak dan pubis. 3. Berkurangnya kepadatan tulang atau risiko osteoporosis. 4. Perubahan suasana hati dan depresi. Beberapa penyebab dan faktor risiko hipogonadisme meliputi 1. Gangguan genetik atau kelainan kromosom. 2. Cedera pada testis atau ovarium. 3. Infeksi atau peradangan pada kelenjar pituitari atau hipotalamus. 4. Tumor pada kelenjar pituitari atau hipotalamus. 5. Radiasi atau kemoterapi. 6. Penggunaan obat-obatan tertentu, seperti steroid anabolik. 7. Autoimunitas. Pengobatan hipogonadisme tergantung pada penyebabnya dan dapat meliputi penggunaan terapi hormon pengganti. Namun, perlu dicatat bahwa pengobatan medis harus dilakukan di bawah pengawasan dokter yang kompeten. Terapi hormon pengganti dapat membantu mengatasi gejala dan memulihkan tingkat hormon seksual yang normal. Diagnosis yang tepat dan penanganan yang sesuai untuk hipogonadisme memerlukan konsultasi dengan dokter yang kompeten dalam bidang endokrinologi atau spesialis kelamin. Dokter akan melakukan evaluasi yang komprehensif, termasuk anamnesis medis, pemeriksaan fisik, serta tes laboratorium untuk menentukan tingkat hormon seksual. Beberapa tes yang mungkin dilakukan untuk mendiagnosis hipogonadisme meliputi 1. Tes darah untuk mengukur kadar hormon seksual, seperti testosteron pada pria atau estrogen pada wanita. 2. Tes darah untuk mengukur kadar hormon yang mengendalikan produksi hormon seks, seperti hormon luteinizing, LH, dan hormon folikulostimulasi, FSH. 3. Tes fungsi tiroid untuk memeriksa apakah hipotiroidisme, gangguan tiroid, menjadi penyebab hipogonadisme. 4. Tes pencitraan, seperti MRI, untuk mengevaluasi struktur kelenjar pituitari atau ovarium testis. Penting untuk diingat bahwa hipogonadisme adalah kondisi medis yang memerlukan pengawasan dan pengobatan yang tepat oleh profesional kesehatan. Meskipun tidak ada pengobatan rumahan yang dapat menyembuhkan hipogonadisme, beberapa langkah sederhana yang dapat membantu mengelola gejala adalah sebagai berikut. Menjaga pola hidup sehat, penting untuk menjaga pola hidup yang sehat secara keseluruhan. Hal ini meliputi makan makanan bergizi, berolahraga secara teratur, tidur yang cukup, dan mengurangi stres. Memiliki gaya hidup yang sehat dapat membantu meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan.
Menjaga berat badan yang sehat. Memelihara berat badan yang sehat dapat membantu menjaga keseimbangan hormon dalam tubuh. Jika Anda kelebihan berat badan atau obesitas, berupaya menurunkan berat badan secara sehat dapat membantu mengurangi risiko komplikasi terkait dengan hipogonadisme. Mengurangi stres. Tingkat stres yang tinggi dapat mempengaruhi keseimbangan hormon dalam tubuh. Menggunakan teknik relaksasi, seperti meditasi, pernapasan dalam, atau yoga, dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Konsumsi makanan yang mendukung produksi hormon. Beberapa makanan diketahui dapat membantu meningkatkan produksi hormon seksual secara alami. Misalnya, makanan yang kaya seng, seperti kacang-kacangan, biji-bijian, dan daging tanpa lemak, dapat mendukung produksi testosteron pada pria. Makanan yang mengandung fitoestrogen, seperti kedelai dan kacang kedelai, dapat membantu meningkatkan estrogen pada wanita. Namun, konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi sebelum mengubah diet Anda. Suplemen dan herba. Beberapa suplemen atau herba tertentu telah dikaitkan dengan peningkatan hormon seksual. Namun, penggunaan suplemen atau herba harus dilakukan dengan berhati-hati dan hanya di bawah pengawasan dokter atau ahli gizi yang berpengalaman. Beberapa suplemen yang dapat dibahas dengan profesional kesehatan termasuk asam amino arginin, tongkat ali, dan DHEA. Penting untuk diingat bahwa manfaat dan efek sampingnya dapat bervariasi antara individu.